Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iwanuddin Iskandar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang saya hormati dan banggakan anggota DPR RI Bapak Bambang Haryadi, yang juga sekaligus Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Yang saya hormati seluruh bupati dan yang mewakili, Pak Abdul Kholik, Ketua PPUU DPD RI, kemudian yang saya muliakan Profesor Ahmad Sodik, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Profesor Sugeng Priadi, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian anggota DPRD Provinsi di sini juga tampak hadir, Ibu Sinta dan Pak David, serta anggota Dewan dari Kabupaten yang hadir, Pak Muhammad Iqbal mewakili Direktur Utama BNI 46, kemudian Pak Razak Manan Ahmad mewakili PNM, dan Ibu Febi, Bapak Febi Mahendra Putra, dengan seluruh teman-teman pimpinan Tribun, dan terima kasih pantunnya cakep apa tadi, asik. Kemudian dari saya, membersamai saya ada Pak Ari Permana, Direktur LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Kemudian juga ada siapa lagi, perwakilan dari BUMN yang hadir semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini kami diundang, saya dari Jakarta bersama dengan Pak Bambang Haryadi, khususon harus menyempatkan hadir di tempat yang bersejarah, Banyumas, tempat lahirnya pikiran dan gerakan koperasi di Indonesia. Pak Bambang di tengah-tengah kesibukannya, saya juga kemarin baru pulang dari kota Ambon, turun di Bandara Soekarno-Hatta, langsung pindah pesawat menuju Yogyakarta, langsung naik mobil tadi malam sampai ke Banyumas. Jadi ini demi untuk menghormati dan memuliakan Banyumasnya, dan memuliakan dan menghormati nama besar seorang tokoh, Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Kita semua menyempatkan hadir di sini dan sama-sama untuk menyambut relaunching Tribun Network Banyumas, dan juga tribut untuk Pak Margono Djoyo Hadikusumo. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Pak Margono Djoyo Hadikusumo adalah salah satu peletak dasar pemikiran sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tentu Pak Margono bersama dengan Bung Hatta pada saat itu, pada awal era kemerdekaan, beliau menyusun juga sebuah pola rencana pembangunan yang terumuskan di dalam
program pembangunan semesta berencana, yang di dalam pembangunan semesta berencana itu sistem ekonomi Pancasila diturunkan, diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila, dan Pak Margono Djoyohadikusumo adalah peletak fondasi yang menjelaskan pentingnya pembangunan berbasis desa. Jadi rural development, industrial rural development itu yang menjadi pikiran kuat dari Pak Margono Djoyohadikusumo mengimplementasikan gagasan ekonomi Pancasila ini. Dan di dalam ekonomi pedesaan itu, Pak Margono Djoyohadikusumo meletakkan bahwa demokrasi ekonomi itu kalau muncul di tengah masyarakat khususnya di pedesaan, ya memang adalah wadahnya koperasi. Dan koperasi pasti terinspirasi oleh pikiran-pikiran Pak Margono, Bung Hatta melihat kegiatan koperasi di Eropa, ataupun juga dari sejarah kegiatan berdirinya yang tadi kita saksikan di video, kegiatan koperasi awal sebelum kemerdekaan di Banyumas ini. Jadi luar biasa memang Banyumas terilhami oleh seorang tokoh besar yang dilahirkan di sini, Pak Margono Djoyohadikusumo, dan pikirannya tertuang di dalam naskah konstitusi kita, tertuang dalam pola rencana pembangunan semesta berencana, dan di situ dimulailah pembangunan desa. Dan Pak Margono Djoyohadikusumo juga di dalam perencanaan itu meletakkan pokok-pokok pikiran tentang membangun ekonomi dan keuangan yang inklusif, termasuk beliau terilhami mendirikan Bank BNI 46. BNI 46 pada waktu dulu sebenarnya bukan sekedar bank tapi bank sentral. Ya. Tapi pada saat awal Orde Baru, bank sentralnya itu berubah jadi Bank Indonesia, BNI-nya menjadi BNI, menjadi Bank Umum Biasa. Itu sejarah. Jadi ini kami di Kementerian Koperasi bersama Gerakan Koperasi Dekopin dan BNI ini saudara sepupu, karena dilahirkan oleh seorang yang bernama Margono Djoyohadikusumo. Nah, di situ ada benang merah rasanya kalau melihat kemudian bagaimana Profesor Sumitro Djoyohadikusumo juga aktif dengan kegiatan koperasi. Pak Profesor Sumitro Djoyohadikusumo, putra dari Pak Margono Djoyohadikusumo, ayah dari Pak Prabowo Subianto, adalah merupakan pendiri, salah satu pendiri Induk Koperasi Pegawai Negeri, dan mendirikan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Jadi idenya relatif sama, koperasi, bank. Dan kemudian sekarang Pak Prabowo Subianto ketika menjadi presiden bikin koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan membentuk Danantara. Kurang lebih pikiran siapa? Saya rasa Pak Prabowo Subianto dapat wangsit langsung dari para orang tua dan kakek beliau. Dan Bapak Ibu semua, disinilah benang merah antara pikiran Pak Margono Djoyohadikusumo dengan pikiran Presiden Republik Indonesia sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo memiliki gagasan mendirikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Itu maknanya dua. Pak Prabowo tahu persis koperasi di Indonesia itu ketinggalan jauh dibandingkan BUMN dan badan usaha swasta. Baik dari sisi aset, baik dari sisi volume usaha kegiatan, maupun dari partisipasi masyarakatnya. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto secara cepat, langsung struktural, bikin badan usaha sebanyak 80.000 koperasi di Indonesia. Karena dengan cara itu cepat langsung. Koperasi akan punya aset, punya kegiatan usaha, dan punya anggota yang
besar untuk nyusul ketinggalannya dibandingkan BUMN dan badan usaha swasta. Dan makna yang kedua, bukan hanya 80.000 badan usaha yang dibentuk, tapi juga ada di 80.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi persis sama seperti Pak Margono Jayadikusumo tentang rural development. Jadi desa menjadi lokus wilayah yang menjadi pusat perhatian dari kegiatan ekonomi Pancasila itu. Dan oleh karena itu kami mendasarkan kegiatan untuk mempercepat pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 80.000. Ada impresnya, Pak Prabowo langsung mengeluarkan impres nomor 9 tahun 2025 yang tadi kita udah lihat, melibatkan 18 kementerian lembaga. Ini nggak pernah terjadi ada instruksi Presiden melibatkan 18 kementerian lembaga dan mengikat kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian setelah itu dibentuk Kepres oleh Presiden, nomornya juga sama, nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan Ketua Satgasnya Pak Menko Pangan, Wakil Ketuanya Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri KKP, kemudian Ketua Pelaksana Hariannya, kebetulan saya sendiri, Wakil Menteri Koperasi, dan Ketua Pelaksana Penanggung Jawab Wilayah 1 sampai 4, ada Wakil Menteri Pertanian, ada Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri KKP, dan Wakil Menteri Desa, dan juga ada Pelaksana Fungsional, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Kesehatan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan Inpres dan Kepres ini, alhamdulillah ego kementerian luntur semuanya. Semua langsung kerja bareng, bahu-membahu bersama dengan gubernur, bupati, wali kota, dan juga teman-teman dari pemerintahan desa dan masyarakat desa. Hari ini saya ingin mengumumkan kepada Bapak Ibu Saudara, keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, alhamdulillah sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Ya, tangan buat kita semua. Melalui musyawarah desa khusus, memang proses administrasi, pengaktean, dan lain sebagainya, insya Allah akhir Juni akan selesai. Dan kemudian kami juga sudah sampaikan kepada Presiden, nanti akan ada rapat kabinet terbatas setelah beliau pulang dari Rusia, dan rencananya tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan meluncing pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Indonesia, insya Allah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saudara-saudara, koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu pertama tujuannya adalah menghilangkan kemiskinan di desa. Saya setuju Pak Iwanuddin Iskandar, kita sebagai negara tidak memiliki data desa yang presisi atau akurat. BLT, bansos, semua bantuan dari pemerintah pusat turun puluhan tahun, bertriliun-triliun, tidak mengurangi angka kemiskinan. Karena kita tidak punya data yang presisi. Saya setuju, ini juga nanti menjadi bagian yang akan dibahas oleh Satgas. Kami juga terbuka ke universitas untuk terlibat membuat data desa yang presisi. Supaya nanti kita tahu bagaimana mentreatment, karena kalau ada data presisi menggunakan geospasial, tahu itu parameter-parameternya dan segala macam, kita akan relatif lebih mudah menghilangkan kemiskinan dengan cara yang terencana dan dengan cara yang tepat. Saya yakin dalam 5 tahun periode Pak Prabowo Subianto, kalau ini dilaksanakan, jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya jalan, bagus, menjadi tempat pertumbuhan ekonomi di desa, tapi kemudian kita juga bisa menghilangkan kemiskinan secara tepat dengan cara yang relatif juga cepat. Dalam 5 tahun insya Allah dalam periode kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, angka kemiskinan di Indonesia akan bisa hilang. Yang berikutnya adalah
Pak Prabowo Subianto sadar bahwa di desa itu tengkulaknya banyak. Karena mata rantai distribusinya kepanjangan, itu akan dipangkas sehingga rakyat di desa akan langsung mendapatkan barang dan semua kebutuhan dengan harga yang murah karena mata rantai distribusinya dipangkas. Yang kedua, yang ketiga adalah di desa itu marak rentenir, praktek bank, kalau di Jawa Tengah itu bank titil, iya apa benar ya, bank emok kalau di Jawa Barat, dan kemudian ada praktek pinjaman online yang mengikat, menjerat rakyat di desa, belum lagi kalau itu digunakan buat judi online, itu banyak yang bunuh diri, banyak yang nggak sanggup bayar, mereka terjebak dalam sebuah peristiwa yang menjerat mereka dan jutaan orang terlibat. Dan oleh karena itu koperasi desa ini juga hadir untuk menghilangkan praktek-praktek seperti itu. Kita bebaskan rakyat di desa, kemudian kita akan mengembalikan mereka dalam kegiatan yang produktif. Presiden Pak Prabowo Subianto juga sadar bahwa di desa tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai, yang membuat anak-anak muda di desa semuanya berangkat urban ke kota, jadi sektor informal, jadi buruh pekerja di pabrik-pabrik atau menjadi karyawan. Desa kehilangan anak-anak muda yang produktif. Insya Allah dengan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, dengan seluruh unit usaha dan kegiatannya akan menjadikan tempat alternatif bagi anak-anak muda di desa-desa untuk bekerja, jadi pengurus koperasi, jadi pengelola, karena di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ada kegiatan simpan pinjamnya, ada kegiatan warung atau toko atau gerainya, kemudian ada kegiatan gudangnya, ada apotek desa, ada klinik desa, ada kegiatan logistik dan lain sebagainya. Dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berdampingan dengan usaha-usaha yang ada di desa. Bisa berdampingan, syukur akan membantu keberadaan warung-warung, usaha kecil, dan juga UMKM dan pasar tradisional yang ada. Bisa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini berdampingan dengan BUMDes yang sudah ada di desa-desa untuk bisa kita membangun ekosistem. Dan ini Pak Prabowo menghadirkan seluruh sources sumber daya yang ada di pusat, dari BNI. Pak Iqbal ini sudah diminta oleh Presiden, wajib sekarang BNI nyalurkan uang pembiayaan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini tepuk tangan buat BNI. Jadi bukan hanya BNI, semua Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, BTN, semuanya dipaksa itu. Kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan jadi agen gas LPG 3 kilo. Jadi agen penyalur pupuk bersubsidi, akan menjadi penyalur semua produk-produk dari BUMN kita, dan Koperasi Desa bisa mendapatkan harga yang murah. Karena kita punya 80.000 outlet, kita bisa langsung bicara dengan para pemilik dan prinsipal supaya Koperasi Desa itu bisa dapatkan harga barang yang relatif lebih murah, kita bisa jual ke rakyat, ke warung, usaha kecil dan yang lain-lainnya dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, saya hari ini juga ingin menyampaikan kabar gembira. Sekarang Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia sebagai gerakan koperasi bisa saling bahu-membahu, dan ini akan menjadikan sebuah kekuatan untuk mengembalikan lagi koperasi di Indonesia kembali menjadi soko guru perekonomian nasional. Soko itu tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya koperasi itu adalah tiang utama perekonomian nasional. Tapi belakangan ini tiang utamanya itu agak miring-miring sedikit. Sekarang kita tegakkan lagi tiang ini supaya bangunan Indonesia ini bisa tegak, didasarkan dengan kekuatan ekonomi koperasi. Jadi Koperasi Desa ini, koperasinya bangkit lagi dan desanya maju lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya juga nggak mau ketinggalan, ada pantun. Oh, mantap Pak. Ayu ting ting anaknya satu.
Cakep. Yang penting kita bersatu. Cakep. Fatakullah mastata'tum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa.